Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk hari ini dan besok tanggal 9 September 2022 ya. Jadi hari ini tanggal 8 September 2022. Pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya. Jadi hari Kamis ya hari ini ya. Jadi untuk hari ini dan besok bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Saya mulai langsung dengan yang bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham ya. Untuk linknya untuk yang bagian pertama ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi yang mau nonton yang bagian pertama silakan. Saya mulai langsung. Yang pertama adalah untuk saham BP ya. Jadi untuk saham BP ini memang sebelumnya dia sempat sideways ya. Sideways-nya dia di areanya sempit ya, 180 sampai dengan 200. Jadi dia sempat turun, kemudian breakout naik, dia gagal lagi turun dan kali ini dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 180 ya. Jadi kalau di sini posisinya kalau Anda sudah punya pakai acuan stop loss-nya 164 maksimum 150 ya, paling jauh ya. Kalau yang mau buy weakness di bawah tunggu aja di area 130-an ya. Tapi menurut saya di sini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 180, kalau mau buyback silahkan ya. Buy-nya bertahap aja. Berikutnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 191, kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 200 tambah lagi ya. Jadi target berikutnya masih tetap sama di 250 ya. Agak jauh di sini range-nya ya. Kalau mau tengah-tengahnya di sini ya mungkin high-nya di sini 234 ya. Yang setelah 200 jadi target berikutnya 234 yang saya gambarkan di 250 ya. Jadi kurang lebih untuk BP ini masih cukup menarik ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 180. Memang MA20 nya kecenderungan datar tapi menurun di sini ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kurang lebih cukup untuk BP ya. Berikutnya untuk Boga. Jadi Boga mengikuti saya ya. Yang ikuti saya sebelumnya dia tanya ke saya, Pak Sunar, ini 1295 ke atas saya buy. Kok seringkali dia ekor panjang ke atas seperti ini ya. Ya kalau kita perhatikan memang pergerakan harga saham Boga seperti itu ya. Jadi dia cenderungan turun kemudian naik turun fluktuasinya tinggi ya seperti itu ya. Jadi di sini apakah boleh buy? Ya buy-nya bertahap aja. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1295, target price berikutnya di 1350. Memang kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan dia gagal turun lagi ya seperti itu ya. Tapi kita jangan kaku. Kalau dia turun lagi bukan berarti kalau dia berhasil rebound lagi dia bakalan turun lagi enggak ya. Yang penting di sini kalau yang mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 1270 dan 1255. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas garis biru ini kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya 1350, berikutnya lagi 1380 dan 1420. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Ini kecenderungan masih sideways, fluktuasinya lumayan lebar ya. 1295 sampai dengan 1350. Ya kurang lebih seperti itu untuk Boga, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Tekim. Tekim juga yang ngikutin saya ini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Posisi sekarang yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya di 7.500 ya, kurang lebih yang terdekatnya ya. Kemudian kalau turun lagi di bawah 7275 sana saya jual dulu ya. Karena kalau dia turun di bawah 7275 dia ada kemungkinan bisa balik lagi ke bawah ya. Nah yang mau buy itu buy sekarang boleh nggak Mas? Ntar boleh aja tapi buy-nya bertahap aja ya. Jadi kalau dia breakout lagi naik ke atas 7625 kita boleh tambah lagi atau average up atau buy ya yang belum punya ya. Target price berikutnya 7925 dan 8100, kurang lebih seperti itu untuk Tekim ya. Ini masih dalam perjalanan naik ke atas, uptrendnya masih cukup bagus. Nah pertanyaannya Pak Sunar, apakah bakalan koreksi? Kalau kita lihat dari sebelumnya dia naik, ada kemungkinan sideways atau koreksi ada. Tapi di sini strateginya masih tetap sama ya. Jadi kalau dia misalnya dikasih koreksi, dia berhasil breakout lagi higher high seperti ini ya. High-nya sampai kalau kita perhatikan di sini setelah dia naik besoknya di sini ya. High-nya di 7175. Sebelumnya kan dia di 7150 higher high, kemudian dia koreksi. Nah, kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout lagi higher high ya. Jadi buy high, sell higher ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Naik ke atas 7625, target price berikutnya 7925 dan 8100 ya. Itu strateginya untuk Tekim ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI kalau kita perhatikan ini uptrendnya masih cukup menarik. MA20-nya ini mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi posisi sekarang ya kita tinggal lihat aja buy weakness di 8200 atau kalau kita perhatikan di sini kalau dia berhasil naik ke atas 8825 mau buyback atau buy high sell higher silakan ya. 8825 ke atas buy. Kemudian di sini naik ke atas 8900 tambah lagi, naik ke atas 9000 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 9375 dan 10000. Atau pakai acuan swing high-nya di sini 9900. Jadi terserah Anda ya. Atau mau tunggu buy weakness lagi, tunggu aja di area 8200 ya kalau mau tunggu buy weakness ya, atau 7950 nggak tahu nanti yang dikasih yang mana ya. Pokoknya intinya kalau dia turun kita tunggu
kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk buka. Trading Bukalapak ini sebenarnya cukup mudah ya, tinggal ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Ini 276, kalau dia berhasil rebound atau mantul, kalau mau buy silakan, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena ini kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau mau buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 312 tambah lagi atau average up, naik ke atas 344 tambah lagi, target price berikutnya di 394. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Bukalapak ya. Sejauh ini untuk Bukalapak memang kecenderungan masih downtrend ya jangka pendeknya ya. Ini sudah mulai rebound, kalau mau spekulasi buy weakness boleh aja, dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 274 saran saya jual dulu ya. Karena kalau di bawahnya 274 dia bisa testing lagi area bawah di sini ya, 248 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Bukalapak. Atau kalau misalnya takut ya tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 312 ya. Jadi seperti ini ya. Ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Jadi tunggu breakout naik ke atas ya, 344 ke atas kita tambah lagi. Nah kalau gagal ya jangan lupa pasang trading stopnya ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, support resistennya di mana. Ini sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBS. Jadi BBS sudah pernah saya bahas juga 5.000, 5.400, naik ke atas 5.400, mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya 5.800 dan 6.200 ya. Ini garis-garisnya sudah pernah saya berikan yang lama banget ya, seperti ini ya. Ini diambil dari sebelumnya di sini ya. Jadi area buy weakness pun ini sudah saya gambarkan 5.400 ya, ini sebelumnya di sini ya. Saya kotakin ada 3. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas, ntar boleh aja, buy-nya bertahap. Kalau dia breakout higher high naik ke atas 5.600 kita boleh buy atau average up tambah lagi ya, naik ke atas. Ini kalau kita lihat swing high-nya 5925. Kalau naik ke atas 5925 tambah 5 naik lagi ke atas 5925 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup ya untuk BBS ya. Oke, berikutnya untuk ASCI ya. Jadi ASCI bagaimana? Kemarin ada yang tanya saya di grup ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi kalau dia turun di bawah 6.800, saran saya sih jual dulu sebagian. Nah, kalau kita lihat posisi di sini sekarang dia masih menguji resistance 6.800. Jadi kalau mau buy sekarang sebetulnya nanggung ya di tengah-tengahnya antara supportnya 6450, resistennya 6.800. Jadi sekalian kalau dia breakout ke atas 6.800 barusan kita buy. Jadi trading range-nya di sini sebelumnya 6.800 sampai dengan 7.050 ya. Nah, apakah kalau sudah berhasil naik ke atas 6.800 kita buyback nanti turun lagi Pak Sunar? Ya, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang pasti di sini dia sideways-nya masih cukup menarik lah ya. Walaupun kecenderungan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Baiknya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6.800 atau sekalian tunggu di area buy interest 6450, 6250 atau maksimum di 6.000 ya. Jadi untuk ASCI ini cenderungan sideways-nya di atas di jalur uptrend-nya ya. Jadi masih cukup menarik kalau mau buy-nya bertahap aja. Jadi setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup untuk ASCI. Oke, berikutnya untuk BRPT. Nah, BRPT kalau kita lihat di sini kalau nggak salah dia akan ada aksi korporasi ya, seingat saya ya. Tapi mungkin saya keliru juga. Nanti dicek ulang beritanya. Nah, memang MA20-nya ini masih mengarah ke bawah ya. Harganya masih di banyak MA20-nya, tapi di sini saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya di 835. Artinya kalau dia koreksi di bawah 835, berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 860 tambah lagi atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya ya. Jadi santai aja. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah 8 saham. Bagian kedua, yang bagian pertama saya sudah bahas ya. Silakan cek linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Oh ya, satu hal lagi, kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback setting videonya diperlambat ke 0,75 kali ya. Jadi supaya lebih enak. Kalau misalnya tulisannya garis-garisnya itu angkanya nggak kebaca, resolusinya dinaikkan ya. Karena kalau resolusinya kurang tinggi dia angkanya itu blur artinya kabur gitu ya, nggak bisa dilihat ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.